Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya dari kelas 21 CPJJ. Baiklah, saya akan memperjelaskan yaitu tentang aspek biokimia dalam persalinan. Aspek biokimia dalam proses persalinan. Kontrol endokrin pada persalinan dalam minggu-minggu terakhir kehamilan. Dua proses menandai mendekatnya persalinan. Kontraksi uterus yang biasanya tidak nyeri dan menjadi semakin sering, dan segmen bawah uterus dan serviks menjadi lebih lunak dan tipis. Suatu proses yang dikenal sebagai penipisan atau pematangan. Meskipun tanda-tanda ini jarang palsu, permulaan persalinan biasanya akan segera terjadi kontraksi menjadi teratur setiap 2-5 menit, dan persalinan kurang waktu dari 24 jam. Kesulitan mengidentifikasi peristiwa inisasi tunggal pada persalinan manusia mengesankan bahwa terdapat faktor yang berperan. Selanjutnya, steroid seks. Progesteron sangat penting untuk pemeliharaan kehamilan dini, dan hilangnya progesteron akan mengakibat berakhirnya kehamilan. Progesteron menyebabkan hiperporisasi miometrium, mengurangi amplitudo potensial mencegah kontraksi efektif. Progesteron mengurangi reseptor adrenergik alfa, menstimulasi produksi CAM, dan menghambat sintesis reseptor oksitosin. Selanjutnya, progesteron menghambat sintesis reseptor estrogen, membuat penyimpanan prekursor prostaglandin di desi-2 dan membran janin, menstabilkan lisosom yang mengandung enzim yang membentuk prostaglandin. Estrogen merupakan perlainan progesteron untuk efek-efek ini dan mungkin memiliki peran independen dalam pematangan serviks uteri dan membantu kontraktilitas uterus. Jadi, rasio estrogen-progesteron mungkin merupakan salah satu parameter penting pada sejumlah kecil pasien. Namun, peningkatan rasio estrogen-progesteron telah dibuktikan mendahului persalinan. Jadi, untuk sebagian individu, penurunan kadar progesteron ataupun peningkatan estrogen dapat melalui persalinan. Telah dibuktikan bahwa suatu peningkatan rasio estrogen-progesteron meningkatkan jumlah reseptor oksitosin dan celah batas miometrium. Temuan ini dapat menjelaskan kontraksi efektif terordinasi yang mencirikan persalinan sejati. Oksitosin. Infus oksitosin sering diberikan untuk menginduksi ataupun membantu persalinan. Kadar oksitosin ibu maupun janin keduanya meningkat spontan selama persalinan. Namun, tidak satu pun dengan yakin dapat dibuktikan meningkat sebelum persalinan dimulai. Data-data pada hewan mengesankan bahwa peran oksitosin dalam mengawali persalinan adalah akibat meningkatnya kepekaan uterus terhadap oksitosin, dan bukan karena peningkatan kadar hormon dalam plasma. Bahkan wanita dengan diabetes insipidus masih sanggup melahirkan tanpa penambahan oksitosin. Jadi, hormon yang berasal dari ibu bukan yang paling penting di sini. Selanjutnya, prostaglandin. Prostaglandin yang diberikan intraamnion ataupun intravena merupakan suatu abortifium yang efektif pada kehamilan sedini 14 minggu. Pemberian prostaglandin E2 per vagina akan merangsang persalinan pada kebanyakan wanita hamil trimester ketiga. Amnion dengan korion mengandung asam arachidonat dalam kadar tinggi, dan desidia mengandung sintetase prostaglandin yang aktif.
Prostaglandin hampir pasti terlibat dalam pemeliharaan proses setelah persalinan dimulai. Prostaglandin agaknya juga penting dalam memulai persalinan pada beberapa keadaan, misalnya pada amiobitis atau bila selaput ketuban dipecahkan oleh dokter. Prostaglandin agaknya merupakan bagian dari jarak akhir bersama dalam persalinan. Katekolamin dengan aktivitas adrenergik menyebabkan kontraksi uterus, sementara androgenetik menghambat persalinan. Progesteron meningkat rasio reseptor beta terhadap reseptor alfa di miometrium. Dengan demikian memudah berlanjutnya kehamilan. Tidak ada bukti bahwa perubahan katekolamin ataupun reseptornya mengawali persalinan. Namun tampaknya perubahan seperti ini membantu mempertahankan persalinan bila sudah dimulai. Obat adrenergik beta-ritodrin telah dibuktikan bermanfaat dalam pelaksanaan persalinan prematur. Obat-obat adrenergik alfa tidak bermanfaat untuk induksi persalinan dikarenakan efek samping kardiovaskular yang ditimbulkannya. Thank you.